Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahmat Hidayat. Dan saya adalah Deiko Aulia Rahman. Kami dari kelompok MB9 akan menjelaskan desain dan testing driver motor dan optical sensor untuk line follower robot. Robot pengikut garis atau line follower robot adalah jenis robot yang dirancang untuk mengikuti jalur garis yang telah ditentukan. Robot ini biasanya dilengkapi dengan sensor optik yang digunakan untuk mendeteksi garis dan driver motor yang menggerakkan roda agar sesuai dengan jalur yang ditentukan. Dalam desain robot pengikut garis, driver motor dan sensor optik bekerja secara sinergis. Driver motor menggerakkan roda robot dengan sinyal yang diberikan oleh sensor optik. Sensor optik mendeteksi garis dan memberikan informasi posisi jalur kepada sistem kontrol yang kemudian menginstruksikan driver motor untuk mengatur gerakan robot. Keduanya saling terhubung dan berperan penting dalam menghasilkan navigasi yang presisi pada robot pengikut garis. Driver motor berfungsi untuk mengatur daya dan arah putaran motor berdasarkan sinyal analog yang diterima dari sensor jalur. Kemudian, sebagai contoh di sini bisa kita ambil jika robot perlu berbelok ke kiri, maka driver motor akan meningkatkan daya pada motor di sisi kanan dan mengurangi daya pada motor di sisi kiri, sehingga robot berputar ke kiri dan sebaliknya. Ini adalah desain skematik driver motornya. Kemudian ini adalah desain layout PCB-nya. Dan ini adalah komponen yang kami pakai di driver motor. Yang pertama itu ada LED putih yang digunakan sebagai indikator visual untuk menunjukkan status operasional driver motor. Misalnya, LED putih ini dapat menyala ketika driver motor dalam kondisi siap atau aktif dan mati ketika driver motor tidak beroperasi. Kemudian IC L298N adalah sebuah IC yang biasa digunakan sebagai driver motor dalam rangkaian elektronika. IC ini dirancang khusus untuk mengendalikan motor DC atau motor stepper dengan menggunakan sinyal kontrol digital. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kapasitor dengan 35 volt. Kapasitor adalah sebuah komponen pasif yang umum digunakan dalam rangkaian elektronika. Kapasitor ini terdiri dari dua plat konduktif yang dipisahkan oleh bahan isolator yang disebut dieelektrik. Jadi ketika kapasitor ini dihubungkan ke sumber tegangan, ia dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik di antara dua platnya. Kemudian resistor 1K. Jadi resistor 1K ini memiliki fungsi yang serupa dengan resistor lainnya, yaitu menghambat aliran arus listrik dalam rangkaian. Namun, dengan nilai resistansi 1 kilo ohm, resistor ini memiliki karakteristik tertentu yang berguna dalam berbagai aplikasi. Kemudian komponen yang terakhir yang kami pakai di driver motor ini adalah IC 7805. Jadi IC ini adalah regulator tegangan linear yang sering digunakan dalam rangkaian elektronika untuk menghasilkan tegangan tetap stabil sebesar 5 volt. Kemudian ada driver optical sensor. Sensor optik digunakan untuk mendeteksi jalur atau garis pada permukaan. Sensor ini bekerja dengan mengukur intensitas cahaya infrared yang dipantulkan oleh permukaan di bawahnya. Driver sensor akan memproses sinyal yang diterima dari sensor jalur, kemudian mengonversinya menjadi informasi yang dapat digunakan oleh sistem kendali untuk mengambil keputusan tentang gerakan robot. Di sini ada skematik driver optical sensor, dan ini adalah layout PCB driver optical sensor. Untuk komponen yang kami gunakan adalah yang pertama itu fotodioda. Di sini fotodioda berfungsi untuk mendeteksi cahaya atau radiasi optik. Yang kedua, LED merah bekerja berdasarkan prinsip efek elektroluminesensi, di mana cahaya dihasilkan ketika aliran arus listrik melewati bahan semikonduktor dalam LED. Yang ketiga ada resistor 330 ohm, berfungsi untuk menghambat arus yang akan melewati LED.
Kemudian ada resistor 1K, ya sama juga untuk menghambat arus yang akan melewati fotodioda. Yang kemudian ada pin header male, yaitu digunakan untuk menghubungkan dan menyambungkan komponen driver ini ke driver motor. Jadi di sini ada proses pembuatan pada PCB yang dimana dimulai dari memfotokopi skematik yang sudah kita buat, kemudian menyiapkan PCB polos, dibersihkan, lalu kita menempelkan layout ke PCB menggunakan autan dan digosok menggunakan koin. Jika sudah merasa menempel, lepas secara perlahan dan pastikan tidak ada jalur terputus. Jika ada, bisa diakali menggunakan spidol permanen. Kemudian potong PCB sesuai dengan ukuran tata jalur yang telah digambar agar proses etching tidak memerlukan waktu lama. Kemudian panaskan air, lalu dimasukkan ke wadah plastik. Kemudian masukkan ferriklorin secukupnya pada wadah yang telah terisi dengan air panas. Kemudian masukkan PCB ke larutan tersebut. Kemudian goyangkan wadah plastik secara perlahan untuk mempercepat proses pelarutan tembaga pada PCB. Jika tembaga pada PCB yang tidak terkena tinta telah luntur, maka proses etching telah selesai. Kemudian jika sudah, keluarkan PCB dari larutan dan bilas dengan air. Kemudian setelah proses etching selesai, keluarkan PCB dari larutan dan bilas dengan air. Lalu gunakan amplas untuk membersihkan tinta-tinta yang menempel pada PCB sehingga jalur-jalur tembaga pada PCB terlihat. Lalu keringkan PCB. Kemudian di sini siapkan bor listrik dengan mata bor diameter 0,8 mili. Lalu lubangi jalur yang membentuk pola lubang atau lingkaran. Jadi setelah pengeboran selesai, bersihkan PCB dengan amplas kembali dan bilas dengan air. Kemudian proses selanjutnya adalah memasang komponen sesuai dengan posisinya, kemudian solder dengan timah. Dan pastikan tidak ada hasil solderan yang menyambung ke jalur lain. Dan yang terakhir tinggal melakukan pengetesan. Selesai. Di sini ada video pengetesan motor driver dan optical sensor. Baiklah, sekian dari penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.